Halo Gemini, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Perasaan si dia orang yang kamu fokuskan, gitu ya. Tapi sebelum aku memulai membacakan terkait perasaan dia terhadap kamu, aku akan mulai terlebih dahulu dari membacakan perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, aku mulai aja. So, perasaan kamu, Gemini, terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Kita punya Four of Cups. Kita punya Death. Kita punya Page of Swords. Dan yang terakhir, kita punya Seven of Cups. Gitu ya. So, Gemini, sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, aku melihat sebenarnya dari hati kamu paling dalam, dari hati terdalam kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang dan juga perasaan cinta terhadap dia gitu ya. Dimana kamu sebenarnya merasa bahwa kamu tuh nyaman, merasa aman, merasa terlindungi, merasa secure dengan dia ketika berhubungan dengan dia gitu ya. Ada perasaan seperti itu dari hati kamu terdalam, disadari ataupun tidak oleh kamu gitu ya. Tapi permasalahannya sejauh ini kamu tuh lebih dominan ngerasanya jenuh, bete, kesal sama dia. Secara emosional maupun pikiran kamu lagi nggak stabil sekarang. Jadi aku merasakan banget di sini ada banyak dari kamu Gemini yang merasa enggak, aku udah nggak sayang dia lagi gitu. Ada banyak seperti itu karena kamu lagi jenuh, lagi bete sama dia, kamu lagi kesal sebenarnya. Kenapa kamu kesal? Kenapa kamu jenuh? Kenapa kamu bete? Kenapa secara emosi dan pikiran kamu nggak stabil? Dikarenakan selama ini kamu tuh merasa kamu sudah berkali-kali, sudah berulang kali mengalah, memaklumi, memahami, mengtolerir kesalahan-kesalahan atau permasalahan-permasalahan yang dia lakukan, baik terhadap kamu ataupun terhadap hubungan. Aku juga barusan banget merasakan bahwa apapun yang kamu telah tolerir berkali-kali itu sebenarnya merupakan permasalahan atau kesalahan yang sama tapi terulang terus gitu. Dan sekarang ini kamu lagi di titik jenuh, capek. Kesabaran kamu udah habis, udah mencapai atau melewati batas. Kamu di sekarang ini tuh udah merasa kayak aku nggak bisa lagi tolerir. Aku nggak bisa lagi ngalah lagi, aku udah capek banget. Nah, sekarang ini kamu sedang berada di titik di mana aku melihat kamu lagi jual mahal kepada dia. Karena kamu lelah, bukan nggak sayang. Disadari ataupun tidak, kamu masih sayang sama dia. Kamu merasa bahwa dia bisa memberikan rasa nyaman kepada kamu. Tapi, sekarang ini perasaan kesal kamu lebih dominan. Lebih gede dibanding perasaan sayangnya. That's why, untuk beberapa atau bahkan banyak dari kamu, karena lagi dominan rasa kesalnya, possible untuk beberapa atau bahkan banyak dari kamu tuh ngerasa kayak kamu udah gak sayang dia lagi, padahal kamu bicara seperti itu karena kamu sedang emosional gitu. Nah, kamu lagi jual mahal kepada dia karena tadi kamu kesel, kamu jenuh, kamu bete. Tapi aku juga merasakan energi di mana sebenarnya ada beberapa dari kalian Gemini yang jual mahal, yang cuek, dingin terhadap dia. Itu kamu mau ngelihat dia itu seberapa perjuangin kamu. Apakah kalau kamu nutup diri, apakah kalau kamu renggang, dia akan effortful kepada kamu, atau justru bodoh amat. Nah, kamu sedang berusaha seperti itu. Ada beberapa dari Gemini yang berusaha seperti itu. Jual mahal karena emang lagi bete, tapi sekaligus mau ngelihat dia effort gak sih ke kamu gitu. Aku melihat kondisi di sana, gitu ya. Aduh maaf ya, agak serak. Aku minum dulu ya, bentar ya. Oke, udah selesai minum. Aku tadi pause dulu videonya. So,
Lanjut, em, sekarang ini kamu memilih untuk let it flow dulu. Jadi kamu masih akan terus-terusan jenuh. Dalam artian masih akan terus-terusan menutup diri sampai kamu merasa kalau dia udah benar-benar kamu ngerasanya effortful kepada kamu baru akan lebih terbuka. Atau kalau kamu kedepannya merasa kok dia nggak effort, baru kamu akan mempertimbangkan untuk kamu yang membuka diri lagi di sana. Gitu ya. So, Gemini, untuk yang selanjutnya, aku akan membacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, gitu ya, sejauh kamu menonton video ini. So, let's see. Kita punya The Hierophant, kita punya Nine of Swords, kita punya Three of Wands, dan yang terakhir kita punya Two of Wands, gitu ya. So, Gemini, dia sebenarnya juga masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia itu menginginkan suatu perkembangan hubungan dengan kamu. Perkembangan itu bisa dalam artian perkembangan status ataupun perkembangan kondisi. Tapi apapun perkembangan yang dia inginkan, intinya dia menginginkan perkembangan hubungan dengan kamu, gitu ya. Cuman dia ada dilema di sini. Satu sisi, dia ada pemikiran seperti, kalau kami sama-sama berjuang, hubungan bakal berhasil deh kayaknya. Walau lama, walau nggak mudah, tapi ya kalau kita sama-sama berjuang bakal berhasil nih hubungan, bakal berkembang nih. Nah, satu sisi, dia ada pemikiran seperti itu. Tapi satu sisi lainnya, dia ada pemikiran seperti ini. Ya lama sih, kalaupun sulit, kalaupun lama, bakal selama apa ya, bakal sesulit apa ya, jangan lama-lama juga kali, jangan sulit-sulit juga kali. Itu kan udah artinya kan dia tidak konsisten dengan pemikiran dia. Kalau emang mau berjuang, selama apapun, sesulit apapun, nggak akan ada nego-nego seperti tadi. Tapi so far dia lagi nggak stabil. Dia dilema. Satu sisi optimis, kadang dilema, kadang pengen menyerah. Nah, dia sendiri bingung, capek dengan dilemanya dia. Sampai sekarang ini kan jatuhnya dia bingung harus gimana, dia sendiri maunya apa, dia bingung gitu. Nah, jadi sekarang ini dia sedang dalam tahap di mana dia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Oke, sebenarnya apa sih yang gue mau? Sebenarnya gue mau gimana sih sama Gemini? Nah, dia sedang mencari di sana, dia sedang mempertimbangkan, meyakinkan diri di sana, gitu ya Gemini. Aku melihat dia itu banyak curhat kepada pihak-pihak tertentu yang dia tuakan, yang dia rasa bisa kasih dia solusi. Dan aku melihat dan merasakan di sini ada energi di mana si dianya kamu gitu ya, dia tuh curhat kepada satu orang yang sama berkali-kali, tapi orang yang dia curhat ini udah mulai capek. Dan ada titik di mana orang ini marah kepada doinya kamu. Saking udah dikasih saran, tapi nggak mau denger, malah denying. Ada energi di sana, gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahannya seputar LDR, gitu ya. Ada juga perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, perbedaan tradisi, perbedaan agama, gitu ya. Ada juga keterkaitan dengan orang ketiga, gitu ya. Aku menangkap energi permasalahan di sana. Tapi intinya, dia juga sebenarnya masih mempunyai rasa sayang kepada kamu, cuma dia lagi dilema, lagi bingung. Dan saking bingungnya, dia stres sendiri, dan dia sedang mencari jawaban atas apa yang dia inginkan sebenarnya. Dia pun bingung sebenarnya di sana ya. Aku juga barusan mendapat energi di mana ada restu ayah yang tidak didapatkan di sini. Antara ayah kamu, Gemini, yang tidak merestui hubungan kalian, atau ayah dia, gitu ya. Atau bahkan ayah berdua, gitu ya. Tapi something about ayah. Barusan aku mendapatkan energi di sana, gitu ya. So, Gemini, kita bakal ke sarannya, saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia, gitu ya. Kita punya kartu Sacrifice. Kita juga punya kartu Nine of Cups, King of Swords, kita punya Seven of Cups, kita punya Four of Swords, dan kita punya Five of Swords.
gitu ya. So, sacrifice, pengorbanan. Ada pengorbanan yang perlu kamu lakukan, Gemini. Pengorbanan dalam bentuk apa? Aku melihat dan merasakan di sini bahwa kamu ada memegang suatu prinsip, suatu idealisme, suatu stigma, suatu sudut pandang yang benar-benar kamu pegang dan kamu terapkan kepada hubungan ini atau dengan hubungan kepada siapapun. Sayangnya, apapun stigmanya, apapun sudut pandangnya, apapun idealismenya, itu tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kenyamanan dalam hubungan kalian. Tapi kamu ngerasanya yang kamu pegang ini, sudut pandang ini, baik, padahal sebenarnya itu bikin kamu suffering sebenarnya. Contoh, kalau kamu perempuan, kamu berpikir, cowok mah semua pasti selingkuh. Nah, contoh itu contoh aja ya, contoh seperti itu. Misalnya kamu perempuan, lalu kamu memegang prinsip seperti itu. Cowok mah semua selalu selingkuh, gitu. Nah, kamu terus berpegang pada prinsip itu, kemudian secara tidak sadar, dengan kamu berpegang pada prinsip itu, bagaimana kamu berkomunikasi atau berhubungan kepada dia, itu jadinya ada hal-hal yang buat dia ngerasa, kok kamu gini sih? Kok kamu gitu sih? Gitu loh. Nah, atau kalau kamu laki-laki, kamu berpikir seperti ini, cewek mah harus dengerin gua. Gak peduli dia bener salah, gak peduli gua salah, gue juga selalu benar karena gua laki. Nah, contoh seperti itu. Dan karena kamu berpikiran seperti itu dan kamu pegang banget, itu berdampak ke bagaimana kamu berkomunikasi dan berhubungan kepada dia yang menciptakan suasana hubungan yang gak enak gitu. Ada kondisi di sana. Apapun idealisme yang kamu pegang, apapun stigma atau prinsip sudut pandang yang kamu pegang, coba renungkan dulu. Tapi aku melihat di sini ada yang kurang tepat nih dan perlu kamu lepaskan. Kalau kamu nggak lepaskan, kamu nggak akan merasakan kenyamanan dalam hubungan. Nggak hanya sama dia, tapi dengan siapapun itu. Kamu akan selalu merasa hampa, merasa hambar, merasa emosi, pengen marah, merasa blunder, merasa ambigu, gitu ya. Nah, kalau kamu coba lepaskan, artinya kan kamu membuka diri untuk lebih open-minded. Karena ketika kamu membatasi, ketika kamu hanya stick pada idealisme kamu, dan kamu tidak mau melihat sudut pandang lainnya, itu kan jadi close-minded sebenarnya. Nah, ketika kamu melepaskan, kamu akan menjadi lebih open-minded. Nah, open-minded itu kamu akan belajar. Oh, ternyata ada loh cara berpikir seperti ini. Ternyata ada loh cara berpikir seperti itu yang kamu tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan sudut pandang baru yang kamu rasa, oh, ternyata selama ini tuh aku begini ya. Selama ini tuh aku begitu ya. Coba deh aku terapkan sudut pandang ini, kayaknya bakal bagus deh untuk aku. Nah, itu tujuan dimana kamu perlu mengorbankan, melepaskan idealisme ini yang aku lihat kurang tepat. Kamu perlu melakukan perenungan atau introspeksi gitu ya. Idealisme atau sudut pandang apa yang baik, yang mana kurang baik gitu. Nah, dengan kamu melepas idealisme yang kurang baik ini, kamu lebih fleksibel. Kamu menjalani hubungan juga nggak akan kaku, nggak akan sekaku sebelumnya. Kamu lebih terbuka untuk adanya komunikasi dua arah. Karena kalau kamu stick pada idealisme kamu plus idealisme yang kurang tepat, komunikasi itu secara disadari atau tidak akan jadi satu arah, nggak dua arah, nggak solusional. Nah, nanti ada trust issue lagi, dan lain-lain. Gitu. Jadi intinya, ada idealisme atau sudut pandang yang perlu kamu lepaskan, kamu perlu ubah. Dan dengan dan setelah kamu melepas idealisme ini, apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah berserah. Berserah itu bukan menyerah, bukan berpasrah. Berserah adalah kamu berkomunikasi dan berhubungan dengan dia sesuai dengan sikon yang ada. Kamu melakukan apa yang memang tepat dilakukan at the moment. Kalau emang sekarang lagi tepat untuk ngobrol intens, ya kamu lakuin. Tapi kalau kamu lagi ngerasa nggak tepat atau kurang tepat, kamu nggak lakuin, kamu nggak paksakan. Kalau kamu memaksakan idealisme kamu yang kurang tepat, contoh idealismenya adalah,
karena kami hubungan percintaan, karena kami PDKT, karena kami pacaran, karena kami suami istri misalnya gitu ya. Komunikasi harus 24/7, harus setiap hari, setiap saat. Nah, kalau kamu tanamkan idealisme itu dan kamu nggak ubah, entar sikon nggak tepat, kamu tetap komunikasi. Padahal sikon nggak tepat loh. Tapi kamu ngerasanya, ya ini prinsip aku bener. Kamu paksain seperti itu, entar hubungan bisa makin complicated. Gitu. That's why penting banget untuk kamu melakukan perenungan. Idealisme mana yang memang membawa kebahagiaan, yang tepat, dan idealisme mana yang kurang tepat, yang perlu kamu ubah di sana. Intinya di sana dulu. Entar setelah kamu lebih terbuka akan perubahan, hubungan akan lebih lancar. Gitu. Tapi intinya, perbaiki dulu idealismenya. Lepaskan apa yang sebenarnya membawa beban, yang menciptakan ketidaknyamanan. Gitu ya. Karena sayang banget, ada idealisme yang sebenarnya nggak baik, kamu pikirnya baik. Gitu. Nah sekarang, udah lebih terbuka nih, udah dapat insight baru nih. Gitu. Nah coba direnungkan, dievaluasikan. Gitu ya. So, Gemini, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Untuk kamu yang mau personal tarot reading, bisa langsung DM ke akun Instagram aku, nanti dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Kalau kamu belum punya Instagram, buat aja dulu. Nggak sulit kok. Gitu ya. So, sekali lagi terima kasih Gemini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.